Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan masih di polinomial. Tetapi untuk hari ini kita mau pembagian polinomial dengan menggunakan teorema sisa dan juga teorema faktor. Ya, berarti hari ini tuh hanya dua aja, teorema sisa dan teorema faktor. Ya, sebelumnya kita udah belajar kan pembagian polinomial, ada sistem Horner ya. Itu dipelajarin. Kalau itu ada yang nggak tahu gitu, bingung, diskusikan sama kakak sebelum lanjut ke sini. Karena semua itu saling berhubungan ya. Jadi materi sebelumnya harus kalian pahami sebelum lanjut ke materi yang baru. Oke. Kita tahu ya kalau fx sama dengan itu adalah px dikali hx ditambah sx. Jangan bingung, ini sebelumnya udah ada, ya kan? Sebelumnya udah ada. Nah, fx itu adalah yang dibagi ya. Jadi ini yang akan dibagi. Nah, yang dibagi px itu adalah pembagi. Ya. Lalu hx itu hasil bagi, boleh di sini hasil aja ya. Nah, sx apakah? Sx itu adalah sisa. Oke. Nah, yang pertama kita akan belajar teorema sisa. Teorema sisa nanti ada 3 teorema. Jadi dia ada beberapa teorema, di mana teorema ini untuk mencari sisa tadi dengan menggunakan teorema saja. Jadi nggak usah kita pakai yang kemarin, metode-metode tadi, ya kan? Oke, yang pertama teorema sisa dulu yang pertama. Teorema sisa. Dan di teorema sisa itu ada teorema 1. Ya. Oke, apa sih Kak teorema 1 itu? Teorema satunya itu cukup panjang. Oke, teman-teman, Kak tulis dulu ya. Sisa pembagian polinomial ya, fx berarti yang dibagi oleh x tambah k adalah s sama dengan f negatif k. Oke, coba lihat. Ini bunyi teoremanya ya. Jadi teorema itu suatu pernyataan ya yang dia perlu pembuktian. Tapi ini benar gitu. Nah, sisa pembagian polinomial fx oleh x tambah k adalah s sama dengan f negatif k. Jadi sebenarnya ya kita mensubstitusi pembuat 0 dari x tambah k. Kalau mau kita buatkan 0 berarti negatif k, itunya maksudnya. Kita mau mensubstitusi pembuat 0 dari k ke pembagi, ke yang dibagi. Oke? Biar nggak bingung langsung aja ke contoh. Oke. Contohnya, tentukan sisa pembagian polinomial x tambah 4 dikurang 2x pangkat 3 tambah 4x kuadrat dikurangi 5 oleh x kurang 1 ya. Oke. Ini contoh soal yang mau kita selesaikan. Jadi kita akan mencari pembagian polinomial x pangkat 4 dikurangi negatif 2x pangkat 3 tambah 4x kuadrat dikurang 5. Berarti ini adalah yang mau dibagi ya kan. X kurang 1 itu adalah pembaginya. Nah, x kurang 1. Oke, kita mau selesaikan ini. Perhatikan kakak ya. X kurang 1 di sini. Kalau kita mau buat dia pembaginya ini kita mau buat 0, berarti x kurang 1 sama dengan 0, berarti x sama dengan 1. Ini jangan bingung dari mana ya x sama dengan 1-nya. Oke, selanjutnya kita substitusi x sama dengan 1 ke yang dibagi ya. Ini namanya pembagi.
ini yang dibagi. Jadi tentukan sisa pembagian, ini yang dibagi, ini pembaginya. Jadi kita mau mencari sisanya. Nah, kita substitusikan X sama dengan 1 ke yang dibagi. Lihat, sisa pembagian polinomial fx oleh X tambah K adalah S sama dengan F negatif K. Artinya kita mensubstitusi pembuat nolnya ke yang dibagi. Oke, X sama dengan 1 kita substitusikan ke X pangkat 4 dikurangi 2X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat dikurangi 5. Oke, lanjut. Berarti X-nya itu kita ubah jadi 1 ya. Berarti 1 pangkat 4 ya dikurangi 2 1 pangkat 3 ditambah 4 1 pangkat 2 dikurangi 5. Oke, ini jadinya 1 dikurangi 2 ya kan, ditambah 4 dikurangi 5 sama dengan berapa nih? Negatif 2 ya, negatif 2. Nah, jawabannya artinya sisa yang dibagi ini ya, yang mau dibagi dengan pembaginya adalah negatif 2. Mudah, jadi kita cari pembuat nol dari pembagi, lalu kita substitusikan ke yang dibagi. Selanjutnya, ini teorema yang pertama, ini kita catat aja. Teorema yang kedua, teorema keduanya itu ya, teorema kedua. Ini paham ya teorema 2 apa? Jadi ini kita masih di teorema sisa, berarti ini teorema sisa 1, ini teorema sisa 2. Teorema sisa 2 bunyinya itu seperti ini. Coba dilihat ya. Sisa pembagian polinomial fx berarti yang dibagi ya oleh pembaginya itu ax tambah b ya adalah S sama dengan F negatif negatif B per A. Nah, kalau teman-teman pahami ya, sebenarnya sama loh seperti yang bunyi teorema sisa 1. Dari mana Kak samanya? Ini yang dibagi, ini pembagi. Caranya ya udah kita cari pembagi. Nih dia. Ya, pembaginya kita buat 0 supaya pembuat nolnya berapa? Negatif B per A. Ya udah kita substitusikan tadi ke yang dibagi. Jadi sama. Tapi mungkin pembaginya bentuknya AX tambah B. Oke, kita contohkan biar tidak bingung ya. Nggak usah bingung-bingung. Tentukan sisa pembagian polinomial X pangkat 3 X pangkat 3 dikurangi 2X pangkat 2 ditambah 3 oleh 2X tambah 3. Kakak tanya dulu, 2X tambah 3 nya itu apa? Ya, pembagi. X pangkat 3 dikurangi 2X kuadrat tambah 3 itu yang dibagi. Oke, kita akan selesaikan. Nah, pertama ya, pembaginya ini akan kita buatkan 0. Berarti 2X tambah 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan negatif 3 per 2. Ini jangan bingung lagi ya, biar cepat. Oke, biar kita langsung lanjut belajar materi yang lain. Oke, lalu kita akan substitusi ya. Substitusi X sama dengan negatif 3 per 2 ke yang dibagi, yaitu X pangkat 3 dikurangi 2X pangkat 2 ditambah 3. Oke, kita substitusi aja. Negatif 3 per 2 dipangkatkan 3 dikurangi 2 dikali negatif 3 per 2 dipangkatkan 2 ditambah 3. Pelan-pelan. Ini berarti negatif ya, negatif 27 per 8. Good job. Lanjut, ini jadinya ini positif ya, 9 per 4 dikali 2. Berarti 9 per 2, negatif 9 per 2 ditambah 3. Ya, kalau ini tinggal langsung kita samakan aja. 8 aja ya kita samain ya. Berarti negatif 36 ya. 36 per 8. Ini jadinya 8 kali 3 24 per 8. Oke, kita lakukan. Negatif 27, negatif 36, 24, negatif 3 berarti negatif 39 ya. Nampak? Negatif 39 per 8. Negatif 39 per 8.
Jadi ya sisa pembagian polinomial ya x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 tambah 3 oleh 2x tambah 3 adalah negatif 39/8. Artinya ini yang dibagi, ini pembagi, dan ini adalah sisa. Nah, teorema sisa ini dipakai ketika yang ditanya hanya sisanya ya, sisa pembagian. Oke, teoremanya cuma 2 Kak? Enggak, ada teorema satu lagi dari teorema sisa. Berarti teorema sisa ada 3 ya. Oke, lanjut teorema 3. Teorema sisa yang ketiga. Sebentar. Oke, bunyinya sisa pembagian polinomial fx yang dibagi oleh pembaginya x kurang a, x kurang b adalah, bunyinya adalah s sama dengan px tambah q. Sebentar, nanti kita jelasin ya. Dengan perhatikan fa sama dengan PA tambah Q dan FB sama dengan PB tambah Q. Perhatikan. Kita ada yang dibagi fx, yang dibagi pembaginya x kurang a, x kurang b. Nah, maka sisa dari pembagian polinomial itu adalah s sama dengan fx tambah q. Jadi bisa aja s sama dengan ax tambah b. Boleh ya, asal bentuknya seperti ini. Kalau kita lihat ini pembaginya ya. Pembaginya ini artinya pasti akan berpangkat 2 paling tinggi kan, berderajat 2 ya kan? Karena x kali x kuadrat, berarti paling tingginya berderajat 2. Pasti sisanya itu berderajat 1. Ingat sebelumnya yang udah Kak jelasi, kita udah belajar polinomial dari awal. Ini udah part ketiga entah kedua. Nah, langsung aja kita contohin biar nggak bingung ya. Nah, contohnya ini biasanya sering dijumpain. Jadi coba pahami pelan-pelan ya. Kalau ada yang bingung boleh ditanyakan. Diketahui suatu polinomial fx ya, kita jika dibagi, pahami, jika dibagi oleh x tambah 2 akan bersisa 8. Pahami? Jika polinomial fx dibagi x kurang 4 akan bersisa negatif 4 ya. Kita akan menentukan sisa pembagian ya polinomial fx oleh x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8. Ayo coba perhatikan. Ada sesuatu yang mau dibagi ya. Ini yang dibagi, pembaginya itu x tambah 2, langsung dikasih tahu sisanya 8. Yang kedua, ada yang mau dibagi, pembaginya x kurang 4 akan bersisa negatif 4. Nah, kita disuruh tentukan sisa pembagian fx oleh x kuadrat dikurangi 2x kurangi 8. Coba pahami pelan-pelan ya. Kita masih nge-review untuk ngejawab ini. Kita masih nge-review teorema sisa 1. Teorema sisa 1. Pahamin. Ini pembaginya x tambah 2. Berarti pembuat nolnya, ini yang pertama ya. X kurang 2. Berarti pembuat nolnya x sama dengan 2. Kalau teman-teman pahami, lihat di sini. Di teorema 1. Sisa pembagian polinomial fx oleh x tambah k adalah s sama dengan sisa sama dengan f negatif k. Berarti f ini kan di sini kan dia x tambah k. Berarti ini x kurang 2 ya kan? Berarti f ya, f negatif k berarti 2, f2. Sisanya berapa katanya?
8 ya. Ini dia S sama dengan F negatif K. Oke, 8. Oke, coba pahamin. Itu dari teorema 1. Lanjut ya. Ini yang kedua, perhatikan. Jika polinomial fx dibagi x kurang 4 akan bersisa negatif 4. Artinya ini pembaginya x kurang 4. Kita mau cari pembuat 0 ya. Berarti x sama dengan 4 ya. Berarti f4 sama dengan sisanya berapa? Negatif 4. Ini 8 sisanya, ini negatif 4. Kenapa ini diperlukan, Kak? Karena ini membantu kita akan menjawab yang ini. Tentukan sisa pembagian, ya. Oke, kita coba lihat. Kita lanjut ya. Ini step yang ketiga. Perhatikan, ini x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8. X kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8. Bisa difaktorkan nggak? Coba, berapa faktornya? Jawab, ayo cepat. Ya, x tambah 2, x kurang 4. Ya, kalau teman-teman perhatikan, ini pembuat nolnya x tambah 2 berapa? Ya, min 2, ya kan? Ya, ini lihat, aduh kita kurang konsentrasi, maaf ya. Ini x tambah 2, ya kan? Berarti pembuat nolnya x sama dengan min 2. Jadi di sini ada min. Oke, nggak apa-apa, it's okay. Karena di sini pembuat nolnya min 2, di sini pembuatnya 4. Karena bakal membantu ini gitu, ya. Oke. Misal sisa pembagian ya. Sisa pembagian fx oleh x tambah 2 x kurang 4 adalah x sama dengan px tambah q. Ini tadi bentuk teorema sisa ketiga ya. Coba perhatikan. Kita lihat ini x tambah 2. Berarti pembuat nolnya berapa? X min 2. Lihat, perhatikan. S sama dengan fx tambah q. Berarti kita masukkan pembuat nol yang pertama. Berarti S. Oke, pelan-pelan. S langsungin aja, PQ aja. P X nya negatif 2 tambah Q sama dengan sisanya 8. Coba perhatikan, sebentar, jangan bingung dulu. Lihat kakak. Ini X tambah 2 dari sini, pemfaktoran. Nah, kita mau pakai teorema yang ketiga. Ini kalau pembuat nolnya berapa? X sama dengan min 2. Ini kalau pembuat nolnya berapa? 4, ya kan? Nah, kita buat dulu yang pertama X tambah 2. Ini X sama dengan min 2. Itu pembuat nolnya. Nah, ini X ini kita substitusikan sama yang ini. PX tambah Q. Oke, X-nya kita substitusikan jadi negatif 2. Berarti ini P kali negatif 2 tambah Q. 8-nya dari mana, Kak? Ingat, ketika dia ininya apa? Membuat nol yang negatif 2. Ini, lihat. P ya, F negatif 2 sama dengan 8. Berarti sisanya tuh 8. Gitunya teman-teman. Negatif 2P tambah Q sama dengan 8. Ini tinggal kalikan aja negatif 2-nya, ya kan? Oke, ini ada persamaan 1. Di sini ada 2 persamaan nanti ya. Oke, lanjut. Kita lakukan juga di X min 4. X min 4. Pembuat nolnya X sama dengan 4. Maka coba cari P sama dengan 4 tambah Q sama dengan negatif 4, ya kan? Berarti 4P tambah Q sama dengan negatif 4. Oke. Ini bisa kita dapatkan nilai P sama nilai Q menggunakan eliminasi. Coba, ayo kita kerjakan. Kalian kerjakan, kakak kerjakan. Berapa nilai P, berapa nilai Q? Oke, kita lakukan eliminasi ya. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Kalau udah ada yang dapat nilai P sama Q-nya, kabarin ke kakak. Oke, kita coba cari bareng-bareng. 4P tambah Q sama dengan negatif 4. Negatif, berarti negatif 6P. 12P sama dengan negatif 2. Berarti negatif 2P tambah Q sama dengan 8. Negatif 2 kali negatif 2 tambah Q sama dengan 8. Berarti Q sama dengan 8 dikurangi 4. Berarti Q sama dengan 4. Udah ada yang nemu? Ya, sama ya. P-nya berapa? Negatif 2. Ya, kakak juga dapat negatif 2. Q-nya 4. Oke. Jadi
Jadi ya, sisa pembagian ya fx oleh x tambah 2 x kurang 4 adalah ya sisanya sama dengan kita masukkan nilai P. Ini bentuk persamaan yang ini ini kan apa? S sama dengan PX tambah Q. Nilai P sama Q nya kita masukkan. Berarti S sama dengan nilai P nya negatif 2. Berarti negatif 2X tambah 4. Selesai. Mudah kan? Mudah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kakak persilahkan. Biar kita masuk ke teorema faktor. Teorema sisa kita gunakan 3 teorema. Oke, kita lanjut ke teorema faktor. Coba paham yang kakak omongin ya. Coba kakak bilang. Kalau kakak bilang polinomial ya yang dibagi, mau kita bagikan dengan pembagi ya. Tadi ada teorema sisa, berarti ada sisanya ya kan, bisa negatif 2 berapa, ada sisanya. Nah, tapi ketika polinomial yang dibagi oleh pembagi dan sisanya adalah 0, maka pembaginya adalah faktor dari polinomial yang dibagi. Coba Kak pelan-pelan ya. Oke, tadi ada nih polinomial ya kan, yang dia mau dibagi oleh pembagi. Ternyata sisa pembagian polinomial tadi itu 0. Maka pembaginya tadi adalah faktor dari polinomial yang dibagi. Oke, itulah dia sebenarnya teorema faktor. Kalau dituliskan ya seperti ini. X dikurang K faktor dari fx jika dan hanya jika fk sama dengan 0 ya kan, sisanya itu 0. Oke, jadi intinya kalau dia sisanya 0 maka pembaginya itu adalah faktor ya. Kita langsung aja ke contohnya ya. Kita yang mana buat contohnya, yang ini aja. Salah satu faktor polinomial x pangkat 3 kx pangkat 2 tambah x kurang 3 adalah x kurang 1. Maka kita tentukan, oke? Tentukan faktor lainnya. Oke, kita akan menyelesaikan ini. Coba kita jelasin pelan-pelan. Ini yang mau dibagi, ini pembaginya. Kita cari nilai pembagi nolnya ya, pembagi biar 0. X kurang 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan 1. Berarti F1 sama dengan 0. Sebentar, pelan-pelan, gak apa-apa. Kenapa Kak bisa bilang F1 sama dengan 0 ya Kak? Bingung deh saya gitu. Perhatikan, ini adalah pembaginya. Kalau kita mau dia buat 0 berarti X-nya harus sama dengan 1. Oke, ini X sama dengan 1. Nah, tapi dia udah dikatakan faktor. Berarti sisanya tadi 0, ya kan? Tadi kan bentuk ini sebenarnya sisa sama dengan F K min K, ya kan? Yang tadi teorema 1. Ya, teorema sisa 1. Tapi di teorema faktor ya, sisanya ini jadi 0. F ini 1. Nah, inilah dia itunya ya. Oke. Nah, lanjut. Oke, ya. Berarti X sama dengan 1 ini kita substitusikan. Substitusi itu subs ya. Subs X sama dengan 1 ke X pangkat 3 tambah K X pangkat 2. Kita mau nyari sini nilai K-nya dulu biar tahu kita nilai K-nya itu berapa ya. Berarti ini kita pakai ke 1 tambah 1 semua ya jadinya ya. Ini juga tetap K, ini ditambah 1 dikurangi 3. Berarti berapa nih? K kurang 1 sama dengan 0 ya. Berarti K sama dengan 1. Berarti K-nya 1 ya.
Berarti bentuk polinomial utuhnya itu adalah ya polinomial X pangkat 3 karena K-nya 1 ya udah, berarti X pangkat 2 kurang tambah 3 dikurangi 3. Inilah dia. Selanjutnya udah kita nemu bentuk polinomialnya ya yang mau dibagi. Kita mau nyari faktor lainnya. Ya, karena udah dikatanya salah satu faktor itu X kurang 1. Faktor lainnya yang mana, Kak? Gitu, ya kan? Untuk menentukan faktor lainnya ya, kita bagi X pangkat 3 tambah X pangkat 2 ditambah X kurang 3 oleh X kurang 1. Berarti ini yang tadi K-nya kan belum dapat, tapi kan udah kita dapat K-nya 1 ya kan, baru ini pembaginya. Ya udah kita lakukanlah dulu pembaginya dengan bebas mau yang mana kalian pakai, metode Horner kah ya, atau metode pembagian biasa yang di part 1 part 2 ya kan, di part 2 pembagian polinomial. Oke, lanjut kita pakai, kalau di sini kita pakai metode Horner. Jangan lupa metode Hornernya ya, kita ambil ininya apa, koefisiennya. Koefisien X pangkat 3 itu 1, X pangkat 2 itu 1, ini 1 juga, ini negatif 3. Lanjut, mau kita bagikan dengan X kurang 1, berarti pembagiannya sama dengan X kurang 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan 1. Oke, jangan lupa nih metode Horner ya, diturunkan 1 kali 1, 2, 3, 3 kali 1, 3 ya kan, 1 kali 1 1 kali 1 1, berarti ini jadi maaf ya 2 kali 1 2, berarti ini jadinya 3 kali 1 3, berarti ini jadinya 0. Udah, 0nya sisa kan, betul kan, sisanya 0 kan. Ternyata kalau ini dibikin sama ini jadi sisanya 0, inilah sisanya. Nah, lagi-lagi ingat, masih balik lagi yang di awal, fx sama dengan px dikali hx ditambah sx. Jangan lupa, Kak tanya lah dulu sekali lagi, fx nya apa? Yang dibagi px, pembagi, hx hasil, sx sisa. Oke, ini ya, kalau kalian lihat ini jangan lupa, ini jadinya kalau di metode Horner pembaginya berapa? Px nya sama dengan ini, jadi koefisien berarti 1, berarti X pangkat 2. Kalau di sini X pangkat 3, jadi di X pangkat 2 ini tambah 2X tambah 3. Jangan bingung lagi tuh ya, itu udah dia di part sebelumnya. Lanjut, ini fx-nya itu yang ini ya, yang dibagi X pangkat 3 tambah X pangkat 2 tambah X kurangi 3 sama dengan px-nya itu X tambah pangkat 2 tambah 2X tambah 3 hx ya, hx-nya ini hx, ini hx, ini hx hasilnya, ini hasilnya ya kan. Hx-nya berapa? Ini hx, ini hx ya. Px-nya tadi pembagi, ini pembagi X kurang 1, X kurang 1. Lanjut, sx-nya 0 ya. Kan ini faktor, ini faktornya. Maka faktor lainnya itu adalah ini. Iya, supaya hasil sisanya itu 0, maka faktornya, ini faktor lainnya itu juga adalah si hx, hasil pembagian itu juga merupakan faktor. Jadi faktor lainnya ya, faktor lainnya ya itu adalah X pangkat 2 ditambah 2X tambah 3. Oke, selesailah sampai di sini teorema faktor dan teorema sisa. Ada pertanyaan, kita diskusikan ya. Tinggal sudah kita pahami materinya, kita banyakkan latihan soal supaya teorema tadi ya kan, pembagian polinomial metode Horner dan metode lainnya itu bisa kita ingat. Oke, sekian materi hari ini. Selamat pagi semuanya. Tetap semangat ya.